Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Dan kali ini Om Bob masih berada di Kabupaten Jepara. Dan saat ini Om Bob berada di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan. Di desa ini terdapat sebuah situs sejarah yang luar biasa, karena di situs ini terdapat atau merupakan komplek makam-makam Adipati Jepara, khususnya Trah Citro Sumo. Ini Citro Somo. Di komplek makam ini terdapat makam Citro Somo 1 sampai 7. Desa Sendang Kalinyamatan Jepara. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Om Bob akan masuk ke dalam komplek ini dan akan bertutur tentang sosok beliau Kanjeng Adipati Citro Somo. Assalamualaikum ya ahladiar. Di komplek makam ini terdapat makam-makam tua kawan-kawan sekalian, luar biasa. Dan tepat di belakang Masjid An-Nur kelihatannya ini. Masjid ini dibangun oleh Adipati Citro Somo III. Dan komplek ini juga dibangun oleh Adipati Citro Somo III. Dan ini kelihatannya makam-makam kuno berbaur antara era Mataram Amangkuratan ini lihat. Dan juga ada beberapa nisan kelihatannya. Coba tengok sana. Itu ada juga makam yang bercirikan kelihatannya di Iran Demak. Di Iran Demak. Entah, berarti makam ini sudah ada jauh sebelum Citro Somo III membangun makam ini. Ini dari nisannya kelihatan ini bukan ciri makam Mataraman. Kita tengok satu persatu. Di dalam makam tersebut terdapat makam beliau Kanjeng Adipati Citro Somo I. Dan di samping-sampingnya adalah Citro Somo 3, 4, 5, 6, dan 7. Citro Somo ini semuanya ada 9, maksudnya Adipati di era Mataram yang bergelar Citro Somo itu dari 1 sampai ke 9. Sedangkan Citro Somo II tidak dimakamkan di komplek ini, tapi di Mbapangan. Dan kawan-kawan sekalian, sebelum masuk ke makam beliau Citro Somo, di depan ini terdapat makam R. Raden Sosroningrat. Beliau adalah ayah kandung daripada ibu Raden Ajeng Kartini bersama ibunya, yaitu Raden Ajeng Ngasirah. Assalamualaikum ya ahladiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah, di tempat yang sejuk dan tenang ini, dimakamkan beliau Kanjeng Adipati Citro Somo I. Beliau diapit oleh kedua garwa padminya. Ini garwa padmi yang pertama ini merupakan putri dari Amangkurat pertama. Berarti kalau beliau adalah garwa padmi dari Adipati Citro Somo, berarti Adipati Citro Somo ini hidup di era Amangkurat pertama. Oke, nanti kita tuturkan bersama-sama di sini. Ini garwa padmi kedua dari Citro Somo, Adipati Citro Somo I ini adalah putri dari Pangeran Sujonopuro. Ini Adipati Tumenggung Sujonopuro. Dan Kanjeng Adipati Citro Somo pertama ini atau Ki Wuragil ini memerintah Jepara dari tahun 1708 sampai 1742. Dan di sisi kiri makam beliau Adipati Citro Somo I ini terdapat keturunan-keturunan beliau yang menjabat Adipati Jepara. Ini
Beliau adalah Citrosomo IV atau Raden Tumenggung Sumo Diwiryo yang menjabat adipati dari tahun 1778 sampai 1784. Sedangkan Citrosomo II tidak dimakamkan di komplek ini, namun di Desa Mbapangan. Dan di sampingnya ini, Citrosomo IV ini merupakan putra dari Citrosomo III. Ini Citrosomo III. Beliau adalah Raden Tumenggung Kromo Wijoyo, merupakan putra dari Adipati Citrosomo pertama dan adik dari Citrosomo kedua yang memerintah Jepara dari tahun 1745 sampai 1778. Sedangkan Citrosomo 567 ada di sana, kawan-kawan sekalian. Kita ke sana. Dan ini juga ada makam di era Demak, kawan-kawan sekalian. Ini juga berarti makam ini jauh sebelum dibangun atau menjadi tempat pemakaman Citrosomo sudah ada makam-makam di Iran Demak. Nggak tahu nih apakah dari zaman era Pati Unus atau dari Pangeran Hadirin, karena komplek ini merupakan dulu wilayah yang merupakan keraton Kalinyamat, dan nanti Om Bob akan bahas di segmen lain, kawan-kawan sekalian. Ini kelihatan, ini makam di Iran Demak, berbeda makamnya, nisannya. Ini adalah makam beliau Kanjeng Adipati Citrosomo V atau Raden Tumenggung Mangku Wijoyo yang memerintah Jepara dari tahun 1784 sampai 1800. Di sampingnya ini merupakan Citrosomo VI atau Ki Noto Wijoyo yang memerintah Jepara dari tahun 1800 sampai 1836 ya kalau salah ya, 36 mungkin. Dan di sampingnya ini adalah Citrosomo VII atau Raden Mas Sundarso yang memerintah Jepara dari tahun 1836 sampai 66 kalau nggak salah itu kelihatannya. Baik kawan-kawan sekalian, inilah adalah Masjid peninggalan Citrosomo III di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan. Megah sekali masjidnya. Begitu asri dengan keberadaan masjid ini, makam ini begitu teduh dan tenang. Dan ini masih asli semua, dan ini perlu kita jaga dan kita lestarikan. Makam ini merupakan situs cagar budaya dan purbakala yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah Kabupaten Jepara itu sendiri. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan berbincang-bincang, bertutur tentang secara singkat tentang sosok beliau Kanjeng Adipati Citrosomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Salam udut dan salam ngopi selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kawan-kawan sekalian, Om Bob kembali menjumpai kawan-kawan sekalian, dan pada kesempatan ini Om Bob masih berada di Jepara, kota tua, kota yang menyimpan banyak sejarah. Jepara, Bumi Kartini kata orang. Lah kebetulan masih berada di Jepara, Om Bob menyempatkan mampir ke sebuah tempat di Kecamatan Kalinyamatan. Kecamatan Kalinyamatan ini kecamatan baru, pemekaran dari Kecamatan Pecangaan kalau nggak salah, tahun 2002 dipisah. Di Kecamatan Kalinyamatan ini menyimpan banyak sekali sejarah di era Demak maupun Mataraman. Dan pada kesempatan ini Om Bob akan menuturkan dan menelusuri dan menuturkan salah satu episode sejarah perjalanan sejarah Jepara. Ya di sini, di komplek ini, di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, terdapat sebuah situs makam adipati yang pernah memimpin Jepara selama kurang lebih 180
5 tahun. Dalam arti trah dari adipati tersebut, yaitu Adipati Citrosomo. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Sama seperti beberapa kota dan beberapa wangsa atau trah adipati yang menguasai atau memimpin sebuah kawasan. Kita ketahui Citrosomo ini memimpin Jepara, era periodenya itu sama seperti ketika Panjer diperintah oleh Adipati Kolopaking. Jadi ada yang menyebut Bupati Citrosomo ini merupakan adipati pertama Jepara. Yang benar, beliau adalah adipati pertama Jepara di era Mataram Kartosuro. Karena sebelum beliau, Adipati Citrosomo ini, ada beberapa adipati yang memimpin Jepara. Contohnya, sebelum Adipati Citrosomo, ada Bupati Sujonopuro. Itu yang menggantikan Tumenggung Martopuro. Tumenggung Martopuro itu menjadi adipati Jepara di era awal Amangkurat kedua, yang beliau nanti gugur perang tanding dengan Adipati Tegal, yaitu Tumenggung Martoloyo, karena melaksanakan perintah dari Amangkurat kedua. Nah, beliau Citrosomo ini memerintah Jepara mulai tahun 1708, Citrosomo I. Sampai nanti keturunan beliau, sampai memerintah, sampai Adipati Citrosomo ke-7. Seperti tadi Om Bob sampaikan, terakhir tahun 1836. Setelah itu, ada lagi Citrosomo 8-9 menjadi Adipati Tuban. Maka di Tuban, tepatnya di Bejagung Semanding Tuban, ada juga komplek makam Citrosoman. Disitulah makam Adipati Citrosomo 8 dan Citrosomo 9 sama dzuriyah daripada trah Citrosomo. Siapapun yang memiliki darah Citrosomo berhak dimakamkan di komplek makam ini dan makam Citrosoman Bejagung Semanding Tuban. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan menuturkan sebagian kecil dari episode perjalanan sejarah Jepara, yaitu di Citrosomo. Siapa beliau? Adipati Citrosomo pertama ini. Dari berbagai literatur kawan-kawan sekalian dan juga dari keterangan beliau pengurus Yayasan Citrosomo. Ini memang beliau Citrosomo ini tidak lepas dari lingkaran kekuasaan Mataram. Silsilah dari Citrosomo I, beliau namanya adalah Ki Wuragil. Ki Wuragil, nama asli beliau. Beliau adalah putra dari Ki Garbo. Ki Garbo ini juga menjadi Adipati Gedong Kiwo Mataram. Lah ini apakah di era Sultan Agung atau di Amangkurat Agung? Karena Ki Garbo atau Tumenggung Rekso Jiwo namanya. Ini Ki Garbo ini diangkat menjadi adipati dengan gelar Tumenggung Rekso Jiwo. Tumenggung Rekso Jiwo ini merupakan putra dari Panembahan Haryo Yudonegoro. Panembahan Haryo Yudonegoro ini adalah adipati Sedayu, Sendang Sedayu. Sendang Sedayu itu di sebuah kawasan di barat daya Surabaya. Ki Haryo Yudonegoro ini, Om Bob perlu jelaskan, bukan Tumenggung Yudonegoro Adipati Banyumas. Ini kesamaan nama. Ini kadang sejarah itu perlu penjelasan karena ada juga Adipati Yudonegoro itu menjadi Adipati Banyumas. Bahkan Yudonegoro 1, 2, sampai 3 kalau nggak salah. Ini Panembahan Haryo Yudonegoro merupakan Adipati Sendang Sedayu yang memiliki jasa besar terhadap Sultan Agung ketika Sultan Agung menaklukkan Surabaya. Ini. Lah putranya ini bernama Ki Garbo atau Rekso Jiwo, Tumenggung Rekso Jiwo. Nah, Tumenggung Rekso Jiwo ini Om Bob juga belum tahu apakah beliau menjadi Adipati Gedong Kiwo saat Sultan Agung Hanyokrokusumo atau saat Amangkurat Agung. Setahu Om Bob, pejabat
Adipati Gedhong Kiwa di era Sultan Agung sampai tahun 1628 dijabat oleh Tumenggung Mandurorejo dan Tumenggung Uposonto. Tumenggung Uposonto itu adalah Adipati Gedhong Tengen, yang Kiwa itu adalah Mandurorejo. Beliau kemudian gugur tahun 1628. Lah ini penggantinya apakah Rekso Jiwo ini Bob belum yakin betul. Namun yang jelas beliau Rekso Jiwo ini gesang atau hidup sampai Amangkurat pertama. Di dalam beberapa sumber, di ketika perang suksesi Jawa pertama, yaitu antara perebutan kekuasaan Mataram antara Amangkurat ketiga dengan Pangeran Puger. Ini tahun 1703, kurang lebih 1703, ketika Pangeran Puger yang dinobatkan menjadi Pakubuwono pertama di Semarang, didukung oleh Adipati Surabaya, Adipati Semarang, Adipati Sumeneb. Beliau Ki Wuragil ini nanti mendapat kepercayaan karena termasuk orang dekat daripada Pakubuwono pertama. Jadi Ki Wuragil ini adalah putra dari Tumenggung Rekso Jiwo. Rekso Jiwo adalah putra dari Panembahan Haryo Yudonegoro. Dan nanti Ki Wuragil ini menggantikan ayahnya sebagai Adipati Gedhong Kiwa. Kelihatannya ini di zaman Amangkurat kedua, kawan-kawan sekalian, atau Amangkurat Agung. Bob datanya belum memiliki itu, namun yang jelas Ki Wuragil, putra dari Tumenggung Rekso Jiwo ini nanti menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Gedhong Kiwa dengan gelar, kalau nggak salah, Ki Wuragil itu menjabat Adipati Gedhong Kiwa dengan gelar Adipati Jiwo Rekso, kebalikan dari bapaknya. Kalau bapaknya itu Rekso Jiwo, beliau Tumenggung Jiwo Rekso. Ini Ki Wuragil ini merupakan putra dari Pangeran Rekso Jiwo, di mana Pangeran Rekso Jiwo ini kawin dengan putra Ki Ageng Tanon. Ki Ageng Tanon dari Sukowati. Kita ketahui kawan-kawan sekalian, Tanon itu adalah salah satu kecamatan di Sukowati atau Sragen saat ini. Nah ini beliau Ki Rekso Jiwo ini kawin dengan putri Ki Ageng Tanon, memiliki 7 putra putri, yang bungsu bernama Ki Wuragil, dan Ki Wuragil inilah yang nanti menggantikan ayahnya menjadi Adipati Gedhong Kiwa. Dan di era Pakubuwono pertama beliau diberi tugas untuk mengatasi pergolakan konflik pemberontakan di pesisir utara, termasuk Jepara. Ini Ki Wuragil ini atau Tumenggung Jiwo Rekso ini, karena keberhasilannya, labu-labetnya terhadap Pakubuwono, beliau diangkat menjadi Adipati Jepara dengan gelar Adipati Citrosomo I tahun 1708, ada juga yang menyebutkan 1705. Kelihatannya ini masuk akal kawan-kawan sekalian, karena Pakubuwono pertama itu Jumeneng Noto tahun 1705 sampai 700, ada juga yang menyebutkan 1706. Nah di awal-awal pemerintahan Pakubuwono pertama, ini masih diliputi dengan beberapa konflik di berbagai penjuru Mataram, khususnya Mataram Kartosuro. Kawan-kawan sekalian, di era Pakubuwono pertama ini Mataram sudah tidak ada, karena tahun 1677 Pleret dihancurkan oleh Trunojoyo dan Panembahan Romo Kajoran, sehingga pindah ke Kartosuro di era Amangkurat kedua. Amangkurat kedua sedo tahun 1703. Beliau dinobatkan di Jepara oleh VOC 1678
Jumeneng-Noto sampai 1603 dan digantikan oleh putra Amangkurat kedua, yaitu Amangkurat ketiga, yang nanti berkonflik dengan pamannya yaitu Pangeran Puger, hingga akhirnya Pangeran Puger dinobatkan oleh VOC di Semarang bergelar Pakubuwono pertama. Jadi beliau Citrosomo ini menduduki jabatan Adipati Jepara mulai awal Pakubuwono pertama tahun 1708. Beliau menjabat, tadi kita lihat bersama-sama, Citrosomo pertama atau Ki Wuragil ini menjabat Adipati Jepara menggantikan Tumenggung Sujonopuro. Karena Sujonopuro gugur dalam berbagai konflik di pesisir utara ini, dan putri daripada Tumenggung Sujonopuro menjadi salah satu garwa padmi dari Adipati Citrosomo. Jadi Adipati Citrosomo I ini memiliki dua garwa padmi. Yang pertama adalah putri dari Amangkurat pertama. Obo belum tahu siapa namanya. Yang jelas ini adalah adik dari Pakubuwono pasti, Pakubuwono pertama. Dan adik dari Amangkurat kedua. Karena Amangkurat kedua maupun Pakubuwono pertama adalah putra dari Amangkurat Agung. Amangkurat Agung memiliki putra, yang satu Raden Mas Rahmat nanti menjadi Amangkurat kedua, yang adiknya Pangeran Derajat menjadi Pangeran Puger menjadi Pakubuwono pertama. Lah ini beliau berarti masih ipar dari Pakubuwono pertama, Citrosomo ini. Jadi hubungan sama nasabnya sangat kuat dan sangat dekat dengan lingkaran Mataram, Citrosomo ini. Luar biasa, jadi Jepara itu pernah dipimpin oleh lingkaran ring 1 dari Mataram. Maka tidak mengherankan kepercayaan Mataram terhadap terah keturunan Citrosomo ini sangat kuat. Dengan bukti apa? Beliau nanti putra-putra beliau ini menjadi Adipati Jepara. Dimulai dari Citrosomo I menjabat, Ombo bacakan saja, Citrosomo I 1708 sampai 1742. Cukup lama beliau, 30 tahun lebih menjabat Adipati Jepara, dilanjutkan dengan putranya, yaitu Citrosomo II atau Ngabehi Sumowijoyo. Makamnya nggak di sini tapi di Bapangan, menjabat 1742 sampai 1745, hanya 3 tahun. Kemudian digantikan adiknya, berarti masih putra Citrosomo I, yaitu Citrosomo III atau Ngabehi Kromowijoyo. Ini cukup lama, 1745 sampai 1778. Lah baru Citrosomo keempat, ini merupakan putra dari Citrosomo ketiga. Kemudian Citrosomo V merupakan adik dari Citrosomo kelima. Kemudian baru diteruskan dengan putra-putra yang lain. Kawan-kawan sekalian, ada sebuah mitos. Pakubuwono pertama, ini ketika mengangkat Ki Wuragil menjadi Adipati Citrosomo ini, menyampaikan silakan keturunanmu menjadi penguasa Jepara ning sampai keturunan ketujuh, tidak boleh sampai hanya ketujuh. Maka setelah Citrosomo ketujuh ini digantikan kalau nggak salah tahun 1836 itu eranya Sosroningrat. Nanti itu adalah ayah dari era Kartini, makamnya ada di sini beliau. Sosroningrat. Sedangkan Citrosomo 8 ini menjadi Adipati Tuban. Apakah ini kebijakan dari Mataram? Berarti 1800 itu sudah perjanjian Giyanti, sudah di bawah, tidak di Kartosuro lagi, tapi di bawah kekuasaan Surakarta Hadiningrat. Karena semenjak tahun 1755, Surakarta atau Terah Mataram ini dibagi dua, perjanjian Giyanti, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Ini menjadi Adipati Tuban. Itu kawan-kawan sekalian. Jadi Citrosomo itu ikut mewarnai sejarah perjalanan sejarah Jepara dan juga menjadi saksi perjalanan Wangsa Mataram. Dimulai dari Pakubuwono pertama, bahkan jauh sebelumnya, yaitu Sultan Agung. Siapa? Ya eyangnya, eyang dari Citrosomo I, yaitu Panembahan Aryo Yudonegoro, yang memiliki jasa besar terhadap Mataram, sehingga beliau keturunannya ada di Jepara ini.
Jadi beliau Citrosomo I ini tahun 1708 sampai 45 ini berarti beliau mengalami era pemerintahan Citrosomo I ini mengalami pemerintahan Pakubuwono pertama, Amangkurat IV, Pakubuwono kedua. Pakubuwono kedua itu sedo tahun 1049. Berarti mengalami ya 3 raja. Kemudian era Pakubuwono ketiga sudah dijabat oleh Citrosomo kedua. Kawan-kawan sekalian, kalau kita urut panjang sekali. Namun itulah sekilas yang dapat Bob sampaikan tentang sosok beliau Adipati Citrosomo yang menjadi penguasa Jepara selama kurang lebih 185 tahun. Dan ini membuktikan bahwa loyalitas, dedikasi, integritas, trah dari Citrosomo sangat diakui oleh Mataram, baik Kartosuro maupun Surakarta, Hadiningrat. Itu kan sekalian, tempat ini mudah dikunjungi. Ini berada, kalau kita di Pasar Kalinyamat, nanti panjenengan kawan-kawan di Google Map, di Desa Sendang. Dan Desa Sendang ini merupakan sebuah kawasan, kawan-kawan sekalian, yang dulu merupakan keraton daripada Kerajaan Kalinyamat. Terkait dengan keraton Kerajaan Kalinyamat, nanti Bob setelah ini akan membahas juga. Karena sekali lagi, Jepara menyimpan sejarah panjang. Baik di era awal Demak, akhir Demak, awal Mataram. Banyak sekali yang perlu kita telusuri di Jepara ini, dan di Jepara, Bob nanti akan mengambil beberapa episode sejarah dari sejarah Jepara. Itu kawan-kawan sekalian, Bob mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan terkait dengan data-data ini, dan data-data kawan-kawan bisa melengkapi dari berbagai literatur. Namun kalau Citrosomo ini literaturnya memang bukunya Bob belum menemukan. Bob ini melihat ini dari catatan-catatan di beberapa blog, termasuk narasi sejarah dari pemkap.jepara.go.id dan juga keterangan dari beberapa pengurus. Sayang Bob tidak ketemu sama beliau keturunan daripada Citrosomo 7, yaitu Pak Edi yang di sini ini. Namun beliau saya sudah temani sama seluruh pengurus Citrosomo ini yang memberikan keterangan dan memberi izin kepada Bob untuk menyampaikan agar kawan-kawan sekalian tidak melupakan sejarah masa lalu. Khususnya masyarakat Jepara. Ini perlu diuri-uri, dijaga, dilestarikan, dan kita hormati. Penghormatan kita terhadap para leluhur, yang mungkin walaupun hanya mengirim surat Fatihah, itu akan sebagai bentuk penghormatan kita kepada leluhur-leluhur tanah Jawa, khususnya leluhur-leluhur Jepara ini. Dan ini sama persis dengan berbagai kota di Jawa Tengah, di Jawa ini. Berbagai terah memimpin sebuah kawasan Adipati. Di Kendal, di Kaliwungu ada terah Ronggo Hadimanggolo. Di Panjer ada terah Kolopaking, terah Arumbinang. Di sini ada Citrosomo, di Solo ada Yudonegoro. Nanti Bob akan bahas satu persatu. Itu kawan-kawan sekalian sekelumit tentang salah satu episode sejarah Jepara, yaitu Adipati Citrosomo. Kurang lebihnya Bob mohon maaf, kawan-kawan sekalian. Silakan kawan-kawan untuk berwisata religi di Jepara ini. Banyak sekali situs-situs yang dapat dikunjungi. Ada Mantingan di Kalinyamat. Nanti Bob juga akan Kalinyamat akan membahas sosok Kanjeng Ratu Kalinyamat yang sebagian stereotip ada yang negatif terkait dengan Kalinyamat. Namun nanti Bob akan bahas realitas sesungguhnya dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Bahkan nanti Bob akan sampai ke Donorojo yaitu di Jepara perbatasan dengan Pati sana. Demikian kawan-kawan sekalian, sekali lagi Bob mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf dan sehat selalu. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.